Hai, Dangke banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sepak terjang seorang predator yang gak ada kapoknya hingga mengakibatkan seorang wanita harus meregang nyawa seusai menghadiri pesta bersama teman-temannya. Gak usah lama-lama lagi intronya, just kita langsung aja. Gillian McKeown atau biasa disapa Jill, lahir di Drogheda, County Louth, Irlandia pada 30 Oktober 1982. Dia menghabiskan masa kecilnya di Thermopycin Village di utara Drogheda. Keluarganya pindah ke Australia ketika ayahnya George McKeown mendapatkan pekerjaan di Perth. Selama berada di kota itu, Jill pernah bersekolah di Bull Creek Primary School dan Rosemoyne High School sebelum kembali ke Irlandia bersama keluarganya pada tahun 1996. Di Irlandia, ia melanjutkan pendidikannya di Drogheda Grammar School dan St. Oliver's Community College di Drogheda, kemudian lulus dengan gelar Bachelor of Arts dari University College Dublin. Setelah itu, ia bekerja sebagai penyiar nasional di Irlandia RTE. Saat Jill masih duduk di bangku kuliah, dia bertemu dengan Tom Meagher yang juga berkuliah di Dublin University. Mereka berpacaran, kemudian memutuskan untuk menikah di Irlandia pada tahun 2008. Setelah itu, nama belakang Jill menjadi Meagher. Pasangan ini mengikuti jejak orang tua Jill yang kembali pindah dan menetap di Australia. Akhirnya pada tahun 2009, mereka memutuskan untuk pindah ke Australia, bekerja dan menetap di sana. Keluarga Jill yaitu ayah, ibu dan saudara laki-lakinya tinggal di Perth, sedangkan Jill dan Tom mereka tinggal di Melbourne. Pada 21 September 2012, Jill yang kala itu berusia 29 tahun bekerja sebagai koordinator unit di Australian Broadcasting. Selepas jam kerja, dia bersama teman-temannya lanjut berpesta untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka hingga larut malam. Rencananya, Jill hanya meluangkan waktu sebentar kemudian pulang ke rumahnya. Namun hingga pukul 4 pagi, tepatnya tanggal 22 September, Tom tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa istrinya itu tidak berada di sampingnya, yang mana hal itu sama sekali di luar karakter Jill. Dengan sedikit rasa khawatir, Tom pun mencoba memeriksa bagian rumah sembari memanggil-manggil nama Jill, namun hasilnya nihil. Jill benar-benar tidak ada di rumah. Tom mencoba menghubungi ponsel istrinya, sempat tersambung, namun tak lama kemudian ponsel Jill tidak bisa dihubungi lagi. Tom akhirnya menghubungi beberapa teman Jill, tapi tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana keberadaan istrinya itu. Tom memutuskan keluar rumah dan mencari Jill di sekitar area tempat tinggal mereka. Namun sayang, tak ada tanda-tanda Jill di sana. Tak mau menunggu lama, Tom akhirnya melaporkan istrinya menghilang ke pihak kepolisian. Polisi mulai melacak area dan menelusuri kembali pergerakan Jill. Setelah melakukan investigasi, diketahui bahwa Jill berpesta bersama 3 orang rekan kerjanya sekitar pukul 9 pada Jumat malam. Mereka mendatangi Brunswick Green Hotel di Sydney Road dan kemudian minum sebentar. Pada pukul 1 dini hari, Jill dan teman-temannya kemudian pindah ke Attic Bar dan minum beberapa gelas lagi sebelum pulang. Sebenarnya, salah satu temannya sempat menawarkan untuk mengantar Jill pulang. Tapi wanita itu menolak karena dia merasa perjalanannya ke rumah cukup dekat, hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Seperti pada kasus-kasus biasanya, orang yang paling dicurigai adalah orang terdekat korban. Polisi menaruh kecurigaan mereka ke Tom. Dia pun diinterogasi petugas, namun hasil interogasi membuktikan bahwa Tom tidak terlibat sama sekali dalam kasus menghilangnya Jill. Sersan Butler, yang merupakan petugas yang menangani kasus ini, mengumumkan ke media bahwa tak ada keterlibatan Tom sama sekali dalam kasus ini dan dia dihapus dari daftar suspek. Penyidik melanjutkan kembali investigasi. Dari pengamatan mereka, jika Jill berjalan pulang dari Attic Bar, dia kemungkinan akan berjalan di sepanjang rute utara di sisi barat Sydney Road. Akhirnya, polisi memeriksa rekaman CCTV di area tersebut dan mereka menemukan rekaman salah satu toko di Sydney Road sempat menangkap keberadaan Jill. Terlihat juga ada seorang pria berjalan di sampingnya. Sepertinya pria tersebut berbicara kepada Jill. Dalam rekaman itu memperlihatkan Jill sempat berhenti dan melihat ke belakang kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Polisi mengamati pria yang berjalan di samping Jill. Dari hasil identifikasi, diketahui pria itu adalah Adrian Ernest Bailey. Adrian merupakan pelaku pelecehan seksual yang baru saja keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat tak lama sebelum hari di mana Jill menghilang. Polisi meminta Adrian ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Pada saat diinterogasi, polisi menanyakan di mana keberadaan Jill. Namun dia mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal siapa Jill.
Dia menerangkan bahwa pada malam itu pacarnya pergi meninggalkan rumah karena terjadi pertengkaran di antara mereka. Dia pun pergi untuk mencari pacarnya itu sekitar 2 jam, kemudian pulang kembali ke rumahnya. Sebagai bagian dari investigasi, polisi juga melacak keberadaan sinyal ponsel Jill dan Adrian. Mereka juga mendapati bahwa mobil Adrian terlihat saat sedang melakukan transaksi di tol Moreland Road. Pada waktu yang sama, sinyal ponsel Jill juga berada di area tersebut. Kedua sinyal ponsel itu menuju Gisborne di Victoria, tapi sinyal ponsel Jill tak terdeteksi lagi dan hanya ponsel Adrian yang terlihat kembali. Lalu, apa yang terjadi dengan Jill? Saat polisi sedang melakukan interogasi kepada Adrian, petugas lainnya menggeledah rumah dan mobil pria itu. Dan apa yang polisi temukan? Di rumah itu mereka menemukan SIM card milik Jill. Dengan barang bukti itu, polisi meminta keterangan Adrian soal penemuan mereka. Kenapa SIM card milik Jill berada di rumahnya? Namun pria itu berkata kepada polisi bahwa dia tidak bisa menjelaskan hal itu. Setelah menjalani interogasi selama berjam-jam beserta bukti yang kuat atas kecurigaan polisi, akhirnya Adrian mengaku. Adrian menjelaskan kepada polisi bahwa pada malam itu dia berada di jalan yang sama dengan Jill. Dia melihat Jill pukul 1.30 dini hari. Dari histori panggilan telepon Jill, diketahui saat itu dia sedang menelpon saudara laki-lakinya yang bernama Michael. Mereka sedang membicarakan tentang kondisi ayah mereka yang saat itu baru saja mengalami stroke, dan dia sangat khawatir soal keadaan ayahnya. Ketika Jill menutup teleponnya, Adrian mulai mendekati Jill. Dia berjalan di samping Jill di sepanjang Disney Road hingga menuju Hope Street. Saat berada di Hope Street itulah Adrian mulai menyerang Jill. Dia menjadi marah ketika Jill berusaha menghindar saat Adrian berusaha menyentuh dan memaksa menciumnya. Jill mundur dan langsung menampar wajah Adrian. Adrian menjadi semakin marah. Dengan sekuat tenaga, dia menahan tubuh Jill dan memperkaosnya di sudut sepi gang kecil itu. Jill tak terima dengan perlakuan Adrian. Dia memintanya untuk menghentikan tindakan pria itu dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Mendengar hal itu, Adrian langsung mencekiknya hingga tewas. Dia membiarkan tubuh tak bernyawa Jill di jalanan sepi sementara, lalu dia kembali ke rumahnya di Coburg untuk mengambil mobil dan sekopnya. Adrian kemudian kembali ke tempat di mana dia meninggalkan mayat Jill pukul 4.22 pagi dan memasukkan tubuh Jill ke dalam mobil dan melaju ke Gisborne South di Victoria yang berjarak sekitar 45 km jauhnya. Sesampainya di sana, dia menggali kuburan dangkal dan menguburkan tubuh Jill. Dia pun akhirnya menunjukkan ke polisi lokasi di mana dia menguburkan mayat Jill. Seorang ahli patologi forensik melakukan pemeriksaan postmortem pada tubuh Jill. Disimpulkan penyebab kematian Jill yaitu kompresi leher atau dengan kata lain dicekik. Terdapat juga memar dan luka robek di tubuhnya yang konsisten dengan penyerangan dan pemerkosaan. Pada saat persidangan, pengadilan mengetahui bahwa setelah dia memperkaos dan menghabisi Jill, Adrian duduk, dia mulai menangis dan panik. Tapi air mata dan kepanikannya itu bukanlah penyesalan atas perbuatannya, melainkan untuk dirinya sendiri. Dia tak ingin kembali ke penjara. Hakim ikutan geram mengetahui hal itu hingga mengatakan bahwa Jill telah menjadi sasaran serangan biadab dan hina. Akhirnya, Adrian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat atas pemerkosaan dan penghilangan nyawa terhadap Jill Meagher. Kemudian, pada Mei 2015, dia kembali disidang atas 3 laporan pemerkosaan lainnya dan mendapatkan hukuman tambahan 18 tahun penjara. Diketahui pada hari di mana Jill dihabisi, Adrian sedang dalam masa pembebasan bersyarat atas kasus pemerkosaan 5 wanita di pinggiran Teluk Elwood pada tahun 2002. Selama 23 tahun diketahui dia telah melakukan sebanyak 20 pemerkosaan. Dari pengakuan Adrian, dia pertama kali melakukan hal keji itu saat dia berusia 18 tahun. Dia awalnya memperkaos gadis berusia 16 tahun di rumahnya. Kemudian dia melakukan hal yang sama kepada 2 gadis lainnya dalam waktu 1 tahun itu. Dia dijatuhi hukuman selama 5 tahun namun hanya menjalani 2 tahun hukuman saja. Ketika dia dibebaskan dari penjara sepertinya dia tidak ada kapoknya. Dia melakukan hal keji itu lagi ke 5 wanita di pinggiran Teluk Elwood yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Setelah penyerangan itu, dia dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun atas 16 tuduhan pemerkosaan terhadap 5 wanita, tetapi dia bebas setelah 7 tahun menjalani hukuman penjara.
Sebelum dia menghabisi Jill, dia sempat menyerang seorang pria di Geelong. Saking ganasnya penyerangan itu, dia sampai mematahkan rahang pria itu hingga membuatnya pingsan. Atas penyerangan itu, dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Kemudian dia mengajukan banding dan bandingnya diterima, yang berarti pembebasan bersyaratnya tidak dicabut. Itulah sebabnya dia tetap bisa menjalani hidupnya dengan bebas. Pembebasan bersyaratnya harusnya dicabut karena dia telah melakukan pelanggaran, tetapi bandingnya justru menghentikan proses itu. Seandainya pihak pengadilan tidak menerima banding Adrian, kemungkinan kasus penghilangan nyawa terhadap Jill tidak akan pernah terjadi. Sejak kasus Jill, akhirnya aturan pembebasan bersyarat di Victoria ditinjau kembali. Kepergian Jill tentu membawa duka mendalam bagi keluarganya. Jasad Jill pun dikremasi oleh pihak keluarga dan upacara itu dihadiri ratusan orang di Fawkner Memorial Park. Mereka melakukan upacara pelepasan merpati sebagai simbol. Mendiang Jill oleh keluarga dan kerabatnya digambarkan sebagai pribadi yang lucu, periang, ceroboh tapi stylish. Banyak dari mereka yang menghadiri upacara Jill menggunakan pakaian pink cerah dan sepatu merah sebagai penghormatan terakhirnya untuk Jill. Ayah Jill merasa terharu dengan banyaknya orang yang hadir pada hari itu, yang menggambarkan betapa Jill sangat dicintai oleh orang-orang yang mengenalnya. Sekian kisah kali ini, dan banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tahu video terupdate dari channel ini. Stay healthy, be safe, and see you in my next video.